komputer ya. Oke, jadi hari ini saya akan briefing terkait dengan tata cara brevet AB gitu ya, kelas brevet AB di Ukrida gitu. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah kok. Sudah ya. Nah, jadi brevet AB ya, ini sebenarnya hybrid ya, bukan online ya. Jadi hybrid. Kenapa hybrid? Hybrid itu karena untuk perkuliahannya itu online, tapi untuk ujian onsite gitu. Dan di Ukrida ini brevetnya itu kerjasama dengan IAI. Jadi karena Ukrida juga udah IAI affiliated campus, jadi kurikulumnya sudah disetarakan dengan IAI. Sorry, untuk tahunnya saya lupa ubah ya. Bentar, ini agak nggak bisa di ini ya, slideshow-nya. Oke, sebentar ini agak error. Saya lupa edit tahunnya. Oke. Ya, jadi perkuliahannya adalah online. Terus habis itu terkait dengan apa namanya? Ujiannya adalah onsite gitu ya. Tadi lupa diedit tahun ini udah diedit. Nah, untuk kurikulumnya kita udah setarakan dengan IAI karena udah IAI affiliated campus. Dan untuk angkatan yang ini sudah masuk ke angkatan 27. Jadi brevet AB di Ukrida ini udah cukup lama gitu ya. Ya, kita dulunya onsite ya perkuliahannya brevet AB ini gitu atau kelasnya onsite dulu. Cuma semenjak pandemi akhirnya kita putuskan untuk beralih ke online ya untuk apa namanya mempermudah gitu ya. Jadi pengajarnya nggak perlu datang ke kampus, terus kita juga jadinya bisa menjaring pengajar yang mungkin eh, nggak di Jakarta, jadi dia ada di luar kota gitu. Nah, untuk brevet ABD Ukrida ini pengajar-pengajarnya mayoritas adalah praktisi gitu ya. Jadi memang pengajar yang sudah berpengalaman di bidang brevet AB. Oke, next gitu. Di sini selanjutnya ada terkait dengan protokol kelasnya. Gitu ya, sebentar ya, tombol share screen-nya menghalang. Oke, berikut protokol kelasnya. Jadi ada aturannya ya. Pertemuannya menggunakan Zoom gitu ya. Jadi seperti ini saya lagi briefing. Jadi pertemuannya menggunakan Zoom dan untuk Zoom-nya itu meeting ID-nya akan tetap sama dan saya sudah letakin meeting ID-nya itu di deskripsi WA group gitu ya. Dan passcode-nya itu ada brevet AB27 gitu. Jadi untuk meeting ID dan passcode nggak akan berubah. Terus berikutnya, proses absensi akan dilakukan oleh organizer, gitu ya. Biasanya saya yang datang untuk absen. Tapi untuk absennya ini tidak dipanggil satu-satu, gitu. Karena jumlahnya yang lumayan banyak, gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu akan merename, gitu. Merename nama teman-teman. Nah, mungkin untuk rename, mungkin boleh dilihat di sini ada link. Linknya juga saya sudah taruh di deskripsi grup gitu ya. Jadi teman-teman bisa akses masuk ke BAP Brevet ya bit.ly/BAP strip brevet strip AB strip 27. Nah, pada saat teman-teman masuk ke link ini, nih saya buka aja. Oke. Nanti teman-teman dapat melihat file ini. Nah, file ini yang halaman depan nanti diisi oleh pengajar gitu ya. Dia hari ini ngajarin apa aja. Terus berikutnya ini presensi. Nah, presensi teman-teman biar mempermudah saya untuk mempresensi teman-teman, teman-teman bisa minta tolong rename ya, nomor urut terus underscore nama gitu. Jadi 1 atau 01, satu aja deh nggak usah pakai 0 ya, 1 underscore Aditya gitu. Ya, misalkan yang Aditya, terus yang 2 underscore Adrelia. Jadi di Zoom bagian partisipan, teman-teman klik nama teman-teman sekarang, terus rename. Jadi biar saya bisa absen juga untuk yang hari ini. Gitu. Oke, coba mungkin bisa di rename ya. Jadi saya bisa mengabsen juga untuk kehadiran hari ini. Dan teman-teman juga bisa menyaksikan gimana sih absennya ke update gitu di tempat teman-teman gitu ya.
Jadi tolong sekarang nama partisipan di brevetnya ini di rename gitu ya. Contoh nih, ini kan Alexander udah rename nih, jadi saya gampang absennya gitu. Oke. Ya, jadi nanti kurang lebih seperti itu ya. Untuk hari ini sih sebenarnya absennya nggak gitu penting ya gitu ya. Cuma untuk kedepannya absen itu akan menjadi penting gitu ya. Jadi mohon di rename nomor underscore nama teman-teman gitu. Jadi biar saya lebih gampang. Karena apa? Absennya nggak dipanggilin satu-satu gitu ya. Absennya tidak dipanggilin satu-satu. Jadi saya hanya melihat partisipan terus saya absen gitu. Contoh di sini ada Dewi, jadi saya absen. Terus ada 14 Evelyn gitu ya. Contoh aja ya, ini sebagai contoh ya. Oke. Jadi saya tinggal absen. Jadi kalau teman-teman udah kecentang berarti teman-teman sudah terabsen. Nah, untuk absennya gimana selain saya tinggal centang-centang begini gitu ya. Jadi memang nggak dipanggilin satu-satu. Terus kapan di absennya pertanyaannya? Saya akan masuk absen random. Pokoknya misalnya sesi satu saya random masuknya. Entah nanti jam 8, entah itu di awal, atau entah itu nanti saya random masuknya jam 9. Pokoknya saya langsung absen, saya nggak panggilin, saya lihat partisipan, saya absen. Gitu. Atau entah itu nanti di bagian ending, 10.30 saya akan absen gitu ya. Itu contoh untuk sesi satu. Nah, untuk sesi 2 gitu, misalnya jam 11 nih gitu ya. Dan ini jadwal bisa mengikut dosen ya. Kalau dosen yang ngatur jadwalnya sendiri untuk sesi satu, 2, dan 3 ya saya mengikuti aja gitu. Intinya saya bisa masuk di rentang waktu jam 11 sampai jam 1. Nah, biasanya pas absen sesi 2 saya nge-cross check lagi sesi satu. Misalnya di sisi 2 ada yang kecentang, misalkan contoh ini si Aditya. Ini belum kecentang nih, ini udah kecentang lah ya. Ini udah hadir yang lain. Tapi Aditya nih di sesi kedua ternyata hadir. Oh, mungkin saya pas absen dianya lagi koneksi. Jadi pas sesi 2 dia hadir berarti sesi satu saya akan centang juga gitu. Jadi maksudnya adalah mungkin pada saat saya lagi absen dia lagi koneksi gitu ya. Koneksinya lagi bermasalah atau apa. Jadi saya cross check absennya 2 kali ya di awal dan di awal sesi satu atau di pertengahan sesi satu gitu ya. Terus habis itu nanti di sesi 2 saya akan cross check untuk yang sesi satunya. Seperti itu. Ya, saya akan absen 2 kali. Nah, teman-teman juga bisa laporin juga kalau misalkan eh, teman-teman kan di sini linknya bisa akses ya. Kalau misalkan belum terabsen di sesi satu pada saat saya absen gitu ya. Teman-teman bisa laporkan ke saya, kan ada WA saya di grup ya. Jadi bisa laporin, terus kasih screenshot, ini saya hadir kok, kenapa belum di absen? Nah, nanti akan saya absen. Mungkin pas saya masuk, teman-teman ada kendala jaringan atau gimana gitu ya. Oke, jelas untuk terkait presensi, saya lanjut dulu ke slide. Oke, jadi kalau jika koneksi kurang baik, diharapkan mematikan video gitu. Jadi biar teman-teman kelas private-nya tidak terlalu berat gitu ya. Jadi pas matiin video tidak terlalu banyak makan kuota gitu kalau koneksinya nggak baik. Terus yang kedua, yang berikutnya, mikrofon dipastikan selalu dalam posisi mute ya. Jika tidak sedang berbicara ya. Maksudnya kalau teman-teman nggak pengen nanya atau mungkin ya intinya kalau nggak nanya gitu ya atau nggak lagi komunikasi sama pengajarnya, ya diharapkan mikrofonnya mute, gitu. Terus berikutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau pematerinya, gitu ya, melalui fitur raise hand. Jadi di Zoom ini ada fitur raise hand, teman-teman bisa raise hand. Atau kalau tidak dinotis oleh pengajarnya, maka teman-teman bisa melalui chat box, gitu. Ya. Kalau raise hand, ya tunggu pengajarnya kasih apa kesempatan untuk kamu berbicara baru kamu unmute gitu ya. Biar nanti pas dia lagi jelasin tuh nggak bertabrakan gitu. Tapi kalau pengajarnya tidak notice, maka teman-teman bisa lewat chat aja. Atau mungkin kalau pengajarnya nih kan terkadang ya ada pengajar mungkin mic-nya kendala gitu ya. Mic-nya mungkin lagi bermasalah. Dia ngomong aja gitu, pengajarnya ngomong-ngomong aja. Tapi di teman-teman nggak kedengaran. Teman-teman bisa langsung bersuara aja tanpa resen. Teman-teman bisa langsung ngomong, "Pak, suaranya nggak terdengar," gitu. Karena yang tahu kondisi itu, ya teman-teman sama pengajarnya gitu pada saat kelas. Berikutnya, materi dan recording akan diberikan melalui link uventure.ukrida.ac.id. Oh ya, nanti link ini akan saya tambahkan di deskripsi grup ya. Jadi ini link, ini adalah LMS-nya, jadi Learning Management System-nya. Jadi teman-teman belajar
Nanti di situ teman-teman materinya aksesnya di situ gitu. Terus nanti kalau misalkan ada tugas teman-teman kemungkinan bisa kumpulinnya via entah itu nanti pengajarnya kasih link Google Form atau mungkin bisa jadi pakai media ini juga untuk pengumpulan tugasnya gitu. Atau ujian kalau pengajar memang menganjurkan online kemungkinan akan pakai website ini uventure.ukrida.ac.id gitu. Nah, kewajiban peserta adalah wajib mengikuti setiap pertemuan dari awal sampai akhir pertemuan. Terus berikutnya wajib melakukan rename yang tadi saya bilang ya. Ini contoh ada Hilaria, Hilaria belum rename ya, gitu. Nah, ada beberapa peserta yang belum rename ya. Ada Hilaria, terus ada Natalia, Angelin, terus Natalie, Angelica, Jessica Laurencia, Michelle, Aditya, yaitu belum rename, silakan rename sesuai dengan nomor urutnya yang diberikan ya. Ingin kalau mau tahu nomor urutnya ada di link ini ya. Oke. Jadi ketentuan masuk kelasnya nomornya harus namanya harus di rename gitu. Biar nggak membuat saya kesulitan untuk mengabsen karena nggak dipanggilin gitu ya. Jadi biar pengajarnya bisa sambil ngajar. Oke, untuk slide ini ada yang mau tanyain terkait protokol kelas? Bisa lanjut? Bisa kok. Oke. Nah, berikutnya, nih, terkait dengan jadwal, ya jadwal sebenarnya udah di-share ya di teman-teman ya. Nah, ini periodenya dari 3 Februari sampai dengan 29 Juni 2024. Waktu pertemuannya setiap Sabtu pukul 8.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, khawatir ada yang di wilayah lain ya. Oke, terus pertemuannya dan sesinya ada total 14 pertemuan gitu secara online. Yang dimana satu pertemuan itu kan satu hari hitungannya ya. Satu hari itu 3 sesi, jadi totalnya ada 42 sesi. Dan ada 9 materi ujian. Detail mengenai jadwalnya dapat dilihat di sini, di link ini. Link ini sudah saya taruh di deskripsi WA Group. Jadi untuk tanggal libur dan segala macam juga sudah diatur gitu ya. Nah, ini kan baru jadwal terkait kelasnya. Ujiannya juga sudah ada gitu ya. Cuma terkait ujian susulan, ya saya infokan terkait ujian susulan itu biasanya dilaksanakan setelah nilai teman-teman keluar gitu ya. Nilai teman-teman keluar sudah diketahui nanti lulus nggak lulusnya. Teman-teman hanya diberikan satu kali kesempatan untuk ujian susulan gitu ya. Hanya diberikan satu kali kesempatan ujian susulan. Jadwalnya kemungkinan kalau nggak di Jumat malam, ya kemungkinannya cuma di Jumat malam sih sebenarnya. Kemungkinannya cuma di Jumat malam gitu ya. Cuma nanti saya cross check lagi ya. Ada opsional lain nggak? Cuma kemungkinan bisanya adalah di malam hari seperti itu. Entah Jumat malam atau Sabtu malam gitu ya. Itu dua doang ya. Kalau nggak di Jumat, di Sabtu malam untuk jadwal ujian susulannya. Oke, saya lanjut. Ini materi brevetnya. Nah, untuk yang poin terakhir nanti saya jelasin ya. KUPA, ya ketentuan umum perpajakan, itu ini ada pengajarnya. PPHOP ini juga ada pengajarnya. Nah, untuk pengajarnya udah confirm atau belum bisa dilihat di link jadwal ya. Ada beberapa masih belum confirm gitu ya. Nah, pengajar-pengajar ini mungkin teman-teman mahasiswa juga ada beberapa yang udah kenal kayak misalnya Bu Vivi. Bu Vivi kan memang pernah ngajar gitu ya. Pak Sugito juga pernah ngajar. Nah, ini pengajar-pengajarnya memang bergerak di bidang praktisi, ada yang dari DJP, ada yang dari konsultan pajak. Nah, terkait materinya, saya sudah pastikan ke mereka untuk update sesuai dengan ketentuan yang terbaru gitu. Nah, untuk yang terakhir kan dulu kan masih pakai ISPT. Sekarang kan ada isu ISPT berganti dengan Ibu Pot. Nah, ini nanti saya akan confirm ke pengajarnya apakah softwarenya gitu ya diajarkan software yang baru. Entah itu nanti Ibu Pot atau mungkin software lainnya terkait perpajakan biar teman-teman dapat ilmu juga terkait gimana sih nanti cara nginputnya di software gitu ya. Jadi karena kemarin baru ada update terkait dengan ISPT berganti ke Ibu Pot gitu ya untuk PPOP-nya, nah nanti akan saya confirm ke pengajarnya gitu. Kira-kira better gimana nih untuk yang materi terakhir gitu. Jadi intinya di brevet kita juga up to date ya. Oke, saya lanjut.
Oke, benar ya. Ketentuan ujiannya, jadi kebetulan ini kan waktu itu kan online, prosedur online ya. Ketentuan ujiannya kalau onsite, ya soalnya pasti dicetakin, lembar jawabannya juga pasti diberikan. Cuma tergantung, kadang ada yang menggunakan Excel juga, tergantung dari pengajarnya. Ya, kalau misalkan dia nginput SPT, kalau misalkan kata pengajarnya, oh lebih better pakai Excel. Jadi mau nggak mau teman-teman harus standby laptop kalau ujian onsite, gitu. Ya, tapi kalau misalkan pengajarnya bilang, oh SPT-nya di print out aja nanti biar teman-teman ngisi manual aja gitu. Ya mau nggak mau nanti dari kami yang ngecetak, terus teman-teman tinggal ujian aja di ruangan kelas gitu. Oke, nanti ruangan kelas akan diinfokan di bagian jadwal ya. Saat ini belum dapat ruangannya. Nanti bakal diinfokan. Oke. Terus kalau misalkan ujiannya nanti akan diberikan durasi sesuai dengan jam ujiannya yang diberikan. Terus teman-teman akan diberikan waktu untuk scan jawaban dan upload ke website ini. Ya, website ini LMS-nya, Learning Management System-nya. Nanti akun usernya nanti akan saya kasih. Oke. Berikutnya, peserta dapat mengakses soal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, ini kalau misalkan ujiannya di link-nya. Terus, ya kalau kalau onsite ya soalnya akan saya berikan secara onsite gitu. Terus berikutnya, peserta mengerjakan soal sesuai dengan arahan yang diberikan gitu. Terus, peserta diberikan waktu 120 menit untuk mengerjakan, 120 menit untuk mengerjakan setiap materi ujian dan diberikan waktu 15 menit untuk upload jawaban. Sebenarnya nggak cuma upload ya, foto atau scan gitu ya. Terus habis itu rename file terus diupload deh gitu. 15 menit lebih dari cukup itu. Terus untuk filenya diharapkan ya formatnya adalah nomor urutnya, underscore namanya siapa, underscore ini ujian materi apa gitu. Misalnya ujian KUPA gitu. Oke, seperti itu ya. Terus ini ada sanksi gitu ya. Apabila peserta mengalami keterlambatan pengumpulan, akan diberikan sanksi pengurangan nilai sebanyak 1 poin untuk setiap menitnya. Jadi kalau terlambat 1 menit, -1. Terlambat 2 menit, -2 nilainya. Misalkan nanti dapat nilai 80 nih. Jadi, tapi ternyata teman-teman telatnya 20 menit. Ya udah 80 kurang 20, seperti itu. Nah, apabila ditemukan peserta yang menyontek atau menyalin jawaban dari temannya, akan diberikan nilai 0 tanpa kecuali. Jadi, brevet yang kemarin, angkatan 226, ya, ditemukan ada yang benar-benar lembar jawabannya sama persis gitu, ya. Jadi, pengajarnya pun bilang, sorry ini filenya saya nggak koreksi, karena sama persis gitu. Akhirnya peserta tersebut mengulang gitu ya, mengulang jadi ujian susulan maksudnya gitu ya. Oke, seperti itu. Berikutnya ini ketentuan penilaiannya ya. Ini kita juga udah ikutin standarnya IAI gitu ya. Jadi kelulusannya adalah di angka 60. Oke. Untuk grade A-nya 85 sampai dengan 100, grade B-nya 70 sampai 84, grade C-nya 60 sampai 69. Terus kalau di bawah 60 ya berarti nggak lulus gitu ya. Oke. Nah, peserta dapat mengakses nilai mereka melalui link ini. Ya, link ini tadi banyak tuh. Oke. Tadi linknya kan ada BAP-nya. Terus habis itu teman-teman kan saya fokusnya nanti di presensi dong. Ngelihat hadir apa nggak hadir gitu ya. Jadi yang briefing ini saya nggak usah centangin ya. Saya tadi cuma buat contoh doang ya. Oke, terus nanti teman-teman bisa lihat nilainya di sini, gitu. Jadi di sini ada absensinya juga, di sini nanti ada nilainya. Nanti otomatis akan kelihatan grade-nya A, B, C, atau D, gitu. Oke. Nah, di sini juga udah ada keterangannya, lulus nggak lulusnya, gitu ya. Ini juga ada tanda, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ketentuan ujian susulan. Ini sorry nih, Hanita kecoret nih. Mana hapusnya? Ya, stop share dulu kali ya. Oh iya, udah dihapus. Sorry ya, tadi ada kecoret. Oke, slide-nya apakah sudah terlihat? Sudah kok. Sudah ya. Nih, ketentuan ujian susulan, gitu ya. Jadi 2 tahun yang lalu atau angkatan
25. Jadi dari angkatan 1 sampai 25 itu nggak ada sistem ujian susulan tuh. Jadi nggak lulus ya udah nggak lulus gitu. Nah, terus kita belajar dari yang penyelenggara IAI gitu ya. Ternyata mereka juga memberikan ujian susulan gitu. Jadi penyelenggara IAI pun memberikan ujian susulan dengan yang mau susulan harus bayar. Jadi kita samain konsepnya gitu. Jadi untuk yang mau ujian susulan itu dikenakan biaya 100.000 per materinya, per materi gitu ya. Sekarang KUPA nggak lulus, ya berarti nanti kalau dia mau ujian susulan ya bayar 100.000. KUPB nggak lulus ya bayar lagi 100.000, misalkan kayak gitu. Ya, jadi kita udah ikutin standarnya brevet IAI. Terus berikutnya, peserta tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memiliki hak untuk memperoleh nilai maksimal A untuk ujian susulannya. Maksudnya gini, misalkan kan saya udah plot nih jadwal di hari Sabtu tuh ada ujian-ujian. Nah, ternyata dari teman-teman ada yang nggak bisa hadir karena mungkin sakit atau berduka gitu kan, nggak bisa hadir. Nah, akhirnya teman-teman kan nggak bisa ikut ujian tuh, ya kan? Berarti masih bisa ikut ujian susulan. Nah, untuk yang kasus seperti itu, dia masih berhak dapat nilai sampai dengan A. Nah, kecuali kalau yang poin 3, peserta ingin melakukan ujian perbaikan nilai atau susulan karena memperoleh grade C atau standarnya ada cukup gitu ya, atau D tidak lulus, memiliki hak memperoleh nilai maksimal B. B-nya itu adalah B70 ya, maksimalnya di 70 untuk ujian susulannya. Jadi misalkan ini beda case lagi. Ternyata ada yang dapat nilai C gitu ya, terus merasa ah C kan sebenarnya udah lulus tapi merasa kurang puas nih gitu. Ah jelek ah C masih bisa diperbaiki sampai ke B gitu ya. Oh ya udah deh bayar aja ujian lagi. Ya udah bisa nanti kalau nilainya lulus gitu ya di atas apa nilainya di atas B ya maksimal cuma dikasih B gitu ya 70. Ya, kenapa begitu sistemnya? Karena nanti jadinya tidak fair untuk yang sudah ujian dapat nilai mungkin B berapa. Jadi B-nya maksimal cuma dikasih 70 doang. Nah, jadi ini hanya berlaku untuk yang tidak lulus maupun yang grade C untuk perbaikan nilai. Oke. Tapi kalau misalkan yang udah dijadwalkan tapi dia ternyata berhalangan karena sakit atau berduka, maka dia masih pas usulan dia masih bisa dapat sampai A gitu. Karena memang yang pertama kali dia nggak ikut ujiannya gitu. Ya. Nah, di sini notes-nya tuh ya, udah di-highlight juga notes-nya. Ujian susulan hanya bisa dilakukan 1 kali, gitu. Jadi hanya 1 kali. Jadi kalau jadwalnya sudah dikeluarkan, mau nggak mau teman-teman kalau misalkan mau perbaikan nilai, ya harus ngikutin jadwal itu, karena nggak bakal keluarin lagi jadwalnya. Tentunya jadwal itu dicarikan karena mayoritas di sini mahasiswa, gitu ya. Yang tadi saya udah bilang, kemungkinan kalau nggak di Jumat malam, ya di Sabtu malam, gitu. Oke. Oke, berikutnya, peserta dapat mengikuti ujian susulan apabila 1. Peserta tidak dapat mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tadi juga udah jelasin, ya. Atau kedua, peserta ingin melakukan perbaikan nilai karena memperoleh grade C atau D, gitu. Ya, jelas ya. Oke, saya lanjut. Oke, benar ya. Sertifikat kelulusan. Ya, sertifikat kelulusan ini bisa dilihat. Ya, ini udah yang terbaru gitu ya. Peserta akan diberikan sertifikat dengan predikat lulus. Ada tanda petik ya, lulus. Kalau gitu ya, apabila lulus pada seluruh materi gitu. Di sini kan ada materinya nih, saya perbesar ya. Di sini kan ada materi ya. Jadi sertifikatnya ada 2 halaman, halaman depan, terus ada nomornya, terus ada nama, ada keterangan lulus atau telah mengikuti sebenarnya, gitu ya. Terus di belakangnya juga ada nama. Jadi halaman keduanya, halaman belakangnya ada nama, ada nomor peserta. Nah, ini kan Andi Wijaya 800, berarti kita udah peserta ke 847 nih pas Andi Wijaya gitu ya. Jadi nomornya berurut terus tuh, biar tahu kita jumlahnya berapa peserta sih dari angkatan awal sampai akhir gitu ya. Nah, kalau materinya lulus semua atau minimal C, ya statusnya adalah lulus di sini gitu. Jadi ini semua materi ada 9. Kalau nggak ada yang D ya, atau dapat C minimalnya, itu statusnya adalah lulus. Tapi nggak cuma itu, ya, nggak cuma itu doang. Ada yang lain. Memenuhi minimal kehadiran 80% atau maksimal 8 kali tidak hadir atau setara 34 sesi gitu. Ya.
Jadi kalau mau dapat keterangan lulus, ya minimal kehadirannya meskipun lulus semua nih, ya, lulus semua atau minimalnya udah C semua nih, gitu ya. Tapi kehadirannya nggak nyampe 80%, misalkan cuma ya di bawah 80 lah, misalkan cuma 70%. Statusnya nggak lulus meskipun mata kuliah lulus, statusnya apa? Telah mengikuti. Nih di slide berikutnya. Nih, peserta akan diberikan sertifikat dengan predikat telah mengikuti. Apabila, satu, kalau misalkan materinya ada yang D atau TL gitu ya, D atau tidak lulus gitu. Pada salah satu materi, nggak cuma salah satu, kayak kalau dua ya berarti telah mengikuti statusnya ya. Intinya kalau ada satu aja yang D atau TL, itu statusnya berubah jadi telah mengikuti. Oke, atau tidak mengikuti salah satu materi ujian. Jadi ya mungkin ada dia ujian nggak ngikut, terus dia bolos ya nol kan, nol ya sama aja statusnya D atau TL gitu ya. Atau nih yang terakhir kehadiran kurang dari 80%. Misalkan anggaplah di sini nggak ada D atau TL tapi C semua gitu ya, kan lulus tuh. Tapi ternyata kehadiran kurang dari 80% gitu. Statusnya nggak lulus, telah mengikuti aja. Seperti itu. Oke. Jadi, mohon dijaga untuk kehadirannya gitu ya. Jangan sampai materi kalian lulus, tapi kehadirannya ternyata kurang dari 80%, ya. Jadi sertifikatnya tulisannya bukan lulus, tapi telah mengikuti, gitu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, baru angkatan kemarin, angkatan ke-26, baru kita terbitkan ada pelatihan ISPT, gitu. Angkatan 26 baru ada ISPT. Harusnya angkatan 27 ISPT lagi, tapi karena perubahan kebijakan yang terbaru, ISPT-nya nggak dipakai untuk PPh orang pribadi kalau nggak salah gitu ya, tapi badan kalau nggak salah masih pakai gitu ya. Ada yang baru nanti Ibu Pot gitu kan. Nah, itu yang tadi saya bilang, saya akan konfirmasi lagi ke pengajarnya. Nanti dia mau ngajarinnya software apa, gitu. ISPT khusus badan kah? Atau mungkin nanti dia mau ngajarin Ibu Pot yang barunya, gitu ya. Nah, jadi sertifikatnya ini nanti bisa tergantung pengajar. Dia mau ngajarin ISPT atau Ibu Pot, gitu. Cuma di sini peserta akan diberikan sertifikat dengan predikat telah mengikuti. Ya, di sini kan cuma pelatihan doang isinya ya, pelatihan software. Jadi memang nggak ada keterangan lulus gitu. Jadi sertifikatnya tandanya adalah telah mengikuti ya. Pelatihan ISPT atau mungkin nanti kalau dia ngajarin Ibu Pot ya pelatihan Ibu Pot gitu ya. Dan ini dia akan diberikan sertifikat apabila tidak bolos saat sesi pelatihan ISPT atau mengikuti 3 sesi pelatihan ISPT. Kan tadi kehadiran satu hari itu ada 3 sesi, ada 3 centangan gitu ya. Nah, kalau hadirnya 3 kali, ya dia dapat sertifikat. Kalau hadirnya cuma 2 kali, yang ketiganya nggak ke absen, ya dia nggak dapat sertifikatnya, gitu. Oke, jadi perlu diperhatikan untuk sesi yang terakhir ini ya. Oke, berikutnya, nah ini saya belum lupa kasih ID-nya, nanti saya kasih ya. Tutorial mengakses materi dan ujian brevet AB. Oke, saya sebentar ya, saya kirim dulu ID-nya untuk kalian, biar teman-teman bisa belajar juga cara aksesnya. Ini untuk username. Ini saya share ke grup ya. Oke, di situ ada file Excel. Oke, di situ ada eh, nama, terus email, sama passwordnya gitu ya. Teman-teman bisa buka link ini, venture.ukrida.ac.id. Oke, setelah itu nanti saya simulasi juga ya. Silakan klik Brevet AB angkatan 27 nih kalau diperbesar. Ini udah paling besar ya. Nah, step satunya, nanti kan setelah buka websitenya, website yang ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Terus Bapak Ibu atau teman-teman sekalian, tinggal klik Brevet AB angkatan 27. Gitu. Setelah diklik, tampilannya akan berubah menjadi ini. Teman-teman diminta untuk login. Gitu ya. Loginnya, akunnya pakai yang mana? Ya, emailnya sudah saya share di grup, itu Excel-nya. Silakan cari nama teman-teman atau nama Bapak Ibu, habis itu nginput emailnya, terus masukin passwordnya. Oke, setelah itu klik login, gitu ya, klik login. Setelah klik login, nanti scroll ke bawah di sini akan diminta enrollment key. Enrollment key-nya adalah Brevet Ukrida 27. Nih, nanti teman-teman masukin ini caps lock semua ya. Caps lock semua, Brevet Ukrida 27. Enrollment key-nya.
Setelah masukin enroll me. Pada saat enroll me, teman-teman sudah masuk ke kelasnya dan seharusnya sudah bisa mengakses materi PPT briefing ini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya ya? Maaf kok, saya izin bertanya terkait ujian susulan. Apakah di setiap ujian jumlahnya 9 kalau tidak salah ujiannya? Ya, jadi untuk Christine yang bertanya, ya untuk setiap materi ujian nanti bakal ada susulannya. Jadi misalkan kamu gagal di KUPA gitu kan. Terus ya nanti ada ujian susulan KUPA. Terus kamu gagal lagi misalkan di KUPB gitu kan. Terus ya kamu masih bisa. Intinya satu materi hanya boleh susulan satu kali. Gitu. Jelas untuk Christine? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya izin simulasi ya. Ini slide-nya error. Saya izin simulasi untuk eh, membuka atau mengakses U-Venture-nya. Izin share screen. Nah, teman-teman masuk ke browser. Apakah sudah terlihat? Teman-teman klik uventure.ukrida.ac.id. Seperti ini. Terus akan muncul tampilan ini, gitu ya. Teman-teman klik Brevet AB angkatan 27. Setelah itu, teman-teman masukin username-nya. Saya pakai username yang peserta ya. Username-nya ada di Excel yang telah diberikan. Terus masukin password-nya. Oke. Setelah masuk, di sini teman-teman scroll ke bawah. Di sini ada enrollment key. Ya, teman-teman ketik Brevet AB. Brevet, sorry. Brevet. Tadi di PPT saya lihat dulu ya. Brevet ini nih. Brevet Ukrida 27 caps lock semua ya. Brevet Ukrida 27 caps lock semua ya. Enroll me. Setelah enroll me, teman-teman akan masuk ke eh, learning management systemnya gitu. Untuk yang hari ini saya upload PPT ya. Tujuan saya upload PPT adalah biar teman-teman bisa akses, bisa ngerti cara ngakses gitu. Gimana sih cara download materi dari pengajar? Teman-teman tinggal klik itu akan terdownload nih. Nah, udah terdownload gitu. Oke. Terus di sini saya berikan apa namanya satu tes untuk kumpulin ujian. Kalau misalkan pengajarnya minta ujian online atau mungkin nanti pas ujian hari H filenya diminta kumpulinnya soft copy. Dan ini bisa diaksesnya pukul berapa ya? Pukul 8.30 ya. Nanti pukul 8.30 teman-teman coba buka ini lagi. Nanti teman-teman klik ini. Ya, ini karena saya batasin aksesnya. Jadi, ini tuh keterangannya adalah baru bisa diakses jika udah bisa diakses pada tanggal 1 Februari 2024 pukul 8.30 malam PM gitu ya. Jadi, teman-teman baru bisa akses tuh pukul 8.30. Oke. Teman-teman nanti klik kalau udah 8.30 kan udah bisa diakses, diklik. Habis itu nanti di situ ada PPT ini lagi. Ya, itu anggapannya kalau misalkan pengajarnya kasih soal. Jadi teman-teman tinggal klik lagi filenya. Oke. Ini coba ya, ini saya nanti saya langsung buka aksesnya deh ya. Nanti teman-teman tinggal akses gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyain? Untuk email saya nomor 35 menggunakan email SDN. Oh, nggak perlu diganti pribadi nggak apa-apa ya. Karena LMS-nya nggak ngelink juga gitu ya, nggak ngelink ke email ini. Nggak masalah. Meskipun nanti email email dari apa area Sukridanya misalkan dinonaktifkan itu nggak masalah ya, masih bisa akses karena LMS-nya ini tidak terlink gitu loh, tidak terlink ke apa namanya ke email Bapak Ibu secara ini. Itu kayak nge-create username aja sebenarnya. Oke. Ya, satu lagi. Mungkin saya ngajarin nanti ya terkait dengan saya buka dulu akses untuk pengumpulan tugasnya ya, biar teman-teman bisa ngerti gimana caranya kalau misalkan ada tugas.
Sampai sini ada yang mau tanyain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sorry, untuk buku pajak kira-kira ada. Oke, nah ini pertanyaan bagus nih, saya lupa. Oh iya, terkait dengan buku pajak, kan ada yang bertanya tuh, terkait buku pajak. Untuk angkatan ini, sorry, buku pajaknya kita tidak, apa namanya, kita tidak belikan karena untuk pengajarnya kita minta update materinya lewat PPT. Jadi untuk apa namanya, karena tidak diberikan atau tidak dibeli buku brevetnya gitu, maka teman-teman akan kami refund untuk uang pembelian bukunya gitu. Jadi nanti akan saya siapkan Google Form untuk pengajuan refund gitu, untuk pengembalian dana terkait dengan bukunya karena bukunya tidak kita order. Karena berdasarkan pengalaman pengajar-pengajarnya mau di IAI maupun di kita, buku itu kesentuhnya dikit gitu. Ya mungkin bagi pengajarnya sih dikit nyentuhnya karena materinya sudah full ada di PPT-nya semua gitu. Paling kesentuhnya kalau dia kasih tugas atau apa. Karena berhubung cuma terkait tugas atau apa gitu ya, maka kita buat kebijakan ya untuk tahun ini kita nggak beli bukunya gitu. Jadi nanti dana untuk pembelian bukunya akan kita refund dan akan saya buat Google Form-nya untuk pengajuan refund-nya gitu ya. Oke. Jadi untuk buku nanti kalau mau buat baca-baca, sebenarnya kan undang-undang sih udah ada ya banyak di internet gitu ya. Atau mungkin kalau mau apa namanya, mau baca-baca ya carilah referensi bukunya gitu ya, brevet. Oke, apakah jelas, Kevin? Jelas kok. Thank you kok. Ya. Jadi sorry banget ya untuk angkatan ini bukunya tidak kami belikan gitu ya. Terus nanti ya kami akan minta pengajarnya untuk update materinya di PPT. Terus habis itu kalau misalkan ada soal-soal, silakan dia buat soalnya mungkin di Word atau apa gitu. Karena sepengalaman paling cuma satu atau dua pengajar gitu. Saya waktu itu brevet IAI pun bukunya nggak kesentuh, cuma disuruh minta baca undang-undang pasal sekian gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau cuma seperti itu doang ya bisa akses gitu ya di internet juga gitu. Oke? Karena undang-undang juga udah dipublish kan oleh Kemenkyu gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, terkait refund ya. Tadi kan ngomongin refund. Nanti akan saya siapkan Google Form untuk refund terkait dengan biaya bukunya. Yang di refund itu sebesar 380.000 ya untuk bukunya. Terus yang ngisi Google Form adalah yang sudah bayar lunas. Yang bayarnya masih nyicil, nanti berarti cicilan berikutnya, pembayaran cicilan berikutnya dikurangin aja 380. Seperti itu. Oke, jelas sampai sini? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, jelas. Nah, untuk yang terkait apa website Uventure ya silakan diakses ya. Untuk apa namanya passwordnya bisa diubah ya udah ngerti lah ya kalau ubah password di profile gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi untuk yang lain? Pak mau bertanya. Berarti kita end class-nya tanggal berapa ya? Sorry kurang ngerti. Oke, sebentar ya Angelika ya. Mungkin saya share jadwal ya, karena dia bertanya terkait dengan kelas. Jadwal ya, ini jadwalnya. Oke, untuk Angelika sebentar. Ya, link website untuk akses materi, nah ya, nanti materinya saya berikan lah ya, sama websitenya. Websitenya sudah saya taruhkan di deskripsi grup, Bu. Ya, website untuk aksesnya. Oke, untuk jadwalnya seperti ini ya. Hari ini kan briefing ya. Jadi absen briefing ini sebenarnya nggak gitu penting. Jadi makanya tadi saya cuma ngetes doang di sini ya, biar teman-teman bisa lihat gitu aja. Jadi nggak perlu di absen. Terus untuk apa namanya? Untuk jadwalnya lengkap di sini ya. Itu ada di deskripsi grup gitu.
Ini jadwalnya beserta tanggal liburnya itu. Terus nanti untuk ujiannya juga udah jelas tanggal-tanggalnya. Yang belum jelas cuma ujian susulannya, karena ujian susulannya itu nunggu nilai teman-teman keluar, baru bisa diatur jadwalnya, kapan mau susulan gitu ya. Dan susulannya diadakannya serentak gitu. Oke, ini jadwalnya. Ya, ada beberapa pengajarnya yang masih to be confirm ya. Nanti kita akan pastikan beliau bisa mengajar atau tidak. Kalau tidak, ya kita ganti ke yang lain ya. Oke, ini untuk jadwalnya. Jadi mulainya tanggal 3 Februari, yaitu Sabtu ini. Terus kelarnya nanti tanggal 29 Juni, gitu. Jelas untuk Angelica? Angelica atau Angelin ya? Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk nilai full dari ujian aja atau di tempat tugas? Nah, untuk dari sisi mahasiswa yang ngambil jurusan pajak nanti saya jelasin terpisah ya. Kalau untuk apa namanya? Untuk ujian, nilai ujian pure dari ujian. Ya, kalau tugas dari pengajar, kalau misalkan pengajar, ya tugas dari pengajar, biasanya kadang pengajarnya dipakai untuk nambahin nilai ujian kalian, gitu. Jadi tergantung dari kebijakannya pengajar. Kan pengajar kan kadang suka kasih tugas tuh, ya. Nanti kalau ujian kamu jelek, ya berarti kemungkinan dia akan pertimbangkan, oh rajin nih ngerjain tugas gitu ya. Terus tugasnya ternyata bagus, mungkin lagi jelek, mungkin lagi ada apa gitu, gitu ya. Jadi kemungkinan bakal apa namanya? Bakal ada tambahan dari tugasnya. Tergantung dari pengajar ya kan. Khawatir ada pengajar nggak ngasih tugas kan. Kalau pengajar nggak ngasih tugas, maka akan pure dari nilai ujian gitu. Oke, terus ada lagi yang bertanya, maaf kok kita per materi ya ujiannya. Ada ujian full dari semua materi kan? Iya, per materi ujiannya. Loginya invalid. Coba huruf besar kecil, huruf besar kecilnya diperhatiin ya. Kalau nggak salah passwordnya apa ya? Saya belum buka soal filenya. Pokoknya hati-hati di huruf besar kecilan. Nanti kalau masih kendala atau nggak bisa login, kabari saya aja. Gitu, personal, chat. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas sampai sini? Oke, kalau jelas mungkin untuk mahasiswa jurusan pajak sebentar dulu ya. Mahasiswa jurusan pajak sebentar. Maksudnya stay dulu di Zoom. Tapi untuk peserta umum atau alumni, kalau udah jelas, mungkin sudah bisa meninggalkan Zoom. Ini saya akan infokan ke mahasiswa internal Ukrida terkait dengan penilaian untuk mata kuliah mereka, gitu. Ya, oke. Mungkin yang Bapak Ibu yang peserta luar, mungkin sudah bisa meninggalkan Zoom, karena ini informasi berikutnya hanya untuk mahasiswa internal kita, gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke. Oke, kita ngomongin apa namanya terkait dengan nilai ya. Nilai kalian tuh gimana sih terkait dengan mahasiswa khususnya jurusan pajak yang ngambil pajak kan ada materi KUP, apa aja ya sebentar. Bentar ya, saya search dulu ya rumusnya. Oke, untuk mahasiswa jurusan pajak ini ada formulanya untuk nilai. Oke, saya lanjut ya untuk mahasiswa jurusan pajak ya. Apakah sudah terlihat?
Share screen-nya? Terlihat kok. Terlihat ya. Benar ya, kalian ngambil apa namanya, tiga mata kuliah ya. KUP, PPN dan PPNBN, sama PPH Badan. Betul ya? Betul? Halo? Mahasiswa jurusan pajak? Oh, audit nggak harus stay. Audit nggak harus stay. Masih kurang kelihatan. Apakah betul nih mahasiswa jurusan pajak yang masih stay di sini? Betul kalian ngambil mata kuliah KUP, PPN, dan PPNBM, dan PPH Badan? Nih, nggak ada nih mahasiswa jurusan pajak. Bentar kok mau cek dulu. Lupa. Ya, harusnya sih bener lah ya. Intinya, kalau kalian ngambil brevet, jangan dipikir, oh, gue jurusan pajak, gue ngambil brevet, udah selesai. KRS-nya tetap harus diambil. KUP, PPN, dan PPNBM, sama PPH Badan, tetap harus diambil KRS-nya. Gitu ya. Terus, cara penilaiannya gimana sih, gitu kan? Di brevet kan banyak nih materinya. Nah, tuh, brevet. Brevet nih kan banyak ya, kue materinya. Gitu kan, jadi pertanyaan nih. Jadwal. Brevet nih kan banyak kok ujiannya. Ada ujian KUPA, ada ujian PPHOP, terus ada ujian PBB gitu ya nanti ya. Sorry, ujian PBB, terus habis itu ujian PPH Potput, ada ujian PPN BNA gitu ya. Terus ujian KUPB, terus ujian PPH Badan. Pokoknya banyak lah materinya, ada 9 total gitu kan. Nah, cara nilainya ke KRS, sorry, ke KHS ya berarti ya. Cara nilainya ke KHS tuh gimana konversinya? Itu. Kan sebenarnya nilainya itu kan bobot kalian itu adalah UTS itu 35%, UAS 35%, betul ya? Tugas 30%. Tuh, sorry, 30%. Ya, untuk mahasiswa Ukrida jurusan pajak. Nah, untuk KUP nanti, ini kan total ini dua kan sebenarnya 70% kan? Ya, KUP didapat dari mana? 70% dikali nanti nilai ujian KUPA kalian gitu ditambah KUPB ditambah PBB BPHT BBA materai dibagi tiga gitu. Saya lupa bagi tiga nih di sini rumusnya. Dibagi tiga ditambah 30% kali kehadiran dan keaktifan. Ini yang menilai adalah pengajar gitu ya. Kehadiran dan keaktifan. Jadi kalau kalian kehadirannya banyak bolosnya, tugasnya akan rendah. Gitu. Dan tugas ini maksimal hanya membantu sampai dengan 80 aja. Gitu. Jadi 30% sebenarnya kan kali tugas logikanya gitu ya. Cuma tugasnya ini diganti jadi kehadiran dan keaktifan. Dan maksimal itu nilainya hanya di 80 gitu. Ngerti ya untuk KUP ya. Jadi KUP itu nanti dari nilai ujian teman-teman yang KUPA sama KUPB ditambah PBB, BPHTB, BM materai ujiannya berapa, terus dibagi tiga. Kalau untuk PPN dan PPNBM diambil dari nilai ujian PPNBMA ditambah PPN dan PPNBMB ditambah nilai ujian akuntansi perpajakan terus dibagi tiga. Baru dikali 70% ditambah sama 30% sama nih kehadiran dan keaktifan. Untuk PPH Badan nanti diambilnya dari konversi dari nilai ujian PPH OP ditambah nilai ujian PPH Potput ditambah PPH Badan dibagi 3 gitu. Ya, baru dikali 70%. Seperti itu. Oke. Terus baru ditambah 30% kali kehadiran dan keaktifan. Seperti itu untuk mendapatkan nilai akhir. Ya. Oke, jelas sampai sini? Ya, nanti konversinya nggak usah kalian hitung, nanti saya akan bikin di Excel-nya. Gitu ya. Oke, jelas sampai sini. Nanti saya yang konversi, jadi teman-teman tinggal terima aja hasilnya. Yang penting kehadiran tolong dijaga gitu ya, keaktifan juga. Terus, karena itu lumayan membantu bobotnya 30%. Kalau secara mata kuliah, secara untuk KHS kan kelulusan kalau nggak salah 56 ya. Jadi nggak nyampe 60 gitu loh. Jadi kalau misalkan KUP-nya nggak lulus, amit-amit gitu kan. KUPB-nya tinggi 100 misalkan. PPH, PBB, PATB-nya juga tinggi 100. Ya bisa aja lulus gitu. Kan kalau di KHS kan cuma 56. Tapi kalau secara sertifikat brevetnya, itu minimal 60. Gitu.
Tapi kalau di KS kan terkait perkuliahan ya. Perkuliahannya mah tetap standarnya 56. Lupa saya 56 apa 57 lah. Saya taruh 57 lah ya, biar jaga-jaga. Karena saya nggak tahu 56 apa 57 tuh yang C. Gitu. Kalau ketentuan umum dan tata cara perpajakan masuk ke mana ya, atau ada kelas? Jadi, untuk mata kuliah KUP, PPN dan PPNBN dan PPH Badan, teman-teman ngikutin brevetnya aja, gitu. Ngikutin aja nih jadwal ini. Nggak usah ngikutin jadwal yang ada di Siswo. Jadi, kuliah, 3 mata kuliah ini diganti jadi ini, sepaket ini semua nih, gitu. Jelas? Gitu. Ya, kalau secara nilai ya dari sini materi-materinya gitu ya, berkaitan. Jelas sampai sini? Ya ini mungkin bisa di screenshot kali ya untuk pegangan teman-teman ya. Screenshot aja buat pegangan. Ini saya lupa nih di KS minimal lulusnya 57 kali ya. Ya pokoknya minimal C lah. C-nya menurut nilai Ukrida lah gitu ya. Lupa saya 56 apa 57. Sampai sini ada yang mau tanyain? Mahasiswa jurusan pajak? Jelas? Kalau jelas berarti cukup ya briefingnya sampai di sini. Thank you semua. Nanti recordingnya akan saya share di apa website Uventure gitu ya. Website Uventure akan saya share materinya. Biar teman-teman kalau misalkan perkuliahannya online ada recording gimana sih cara aksesnya nanti teman-teman bisa lihat di sana. Oke. Terus tadi kan ada simulasi tugas gitu ya. Silakan dikumpulin aja tugasnya. Ngasal aja file apapun saya terima. Mau Word kosong silakan. Nggak apa-apa. Biar saya tahu teman-teman ngerti nggak sih ngumpulin apa namanya berkas ujian gitu ya. Ya sebenarnya sama kayak UVC cuma beda beda bentuk aja sih gitu. Oke, sampai sini jelas? Kalau jelas berarti thank you untuk semuanya. Saya izin pamit, mohon maaf kalau ada salah. Ya nanti yang terkait refund akan saya share ya linknya.